Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roy Faisal. Kali ini saya akan membahas tentang pengembangan diri yang temanya hidup terasa gitu-gitu aja. Pasti di dalam hidup ini kita pernah merasa dimana kita merasa berhenti di satu titik. Dalam kondisi tersebut kita akan merasa tidak ada perubahan yang berarti dalam hidup ini. Nah, kadang-kadang kita merasa bimbang untuk melakukan sesuatu hal atau juga merasa hidup kita tidak berguna. Keduanya memang selalu menjadikan kita berkecil hati dan merasa jenuh sekali. Mungkin kita juga merasa hidup selalu sama-sama aja dari hari ke hari. Padahal kamu telah banyak berusaha untuk bisa berubah. Nah, kalau emang itu yang kita alami, cobalah untuk tidak menyalahkan takdir kita. Dan berusahalah untuk merubah hidup kita agar tidak terasa gitu-gitu aja. Nah, kali ini saya akan membagikan 5 tips yang mungkin bisa membuat hidup kita tidak gitu-gitu aja. Kita ubah polanya. Oke? Ada 5 tips. Tips yang pertama adalah berhenti mengeluh dan perbanyaklah syukur. Banyak mengeluh tidak akan memberikan solusi dalam hidup kita. Sebaliknya, mengeluh malah akan memberikan dampak yang sangat negatif terhadap pola pikir dan sikap kita. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap berubahnya mood. Kalau udah berubahnya mood, itu biasanya ekspresi wajah kita itu akan menjadi murung. Kemudian membuat orang lain tuh malah menghindar sama kita karena ketika bertemu kok murung gitu wajahnya, akhirnya malas ketemu kita. Dan secara tidak langsung juga hal tersebut akan mengurangi rezeki dan juga kesempatan kita untuk mendapatkan hal-hal yang lebih baik. Jadi banyak banget ya impactnya ketika kita selalu mengeluh gitu. Nah, dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azizannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur, niscaya Allah akan tambah nikmat kita, tapi kalau kita kufur, maka azab Allah amatlah pedih. Nah, kata syukur di sini adalah kata perintah. Jadi buat umat muslim itu bersyukur adalah kewajiban, suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah mulailah kita perbanyak rasa syukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan begitu, kita akan selalu merasa puas dan berkecukupan terhadap apa yang kita miliki, sehingga kita pun menyadari perubahan dalam hidup ini. Meskipun baru hal-hal kecil itu, kita patut syukuri dan tidak lagi merasa jenuh serta berpikir bahwa hidup kok gitu-gitu aja. Pahami, bersyukur ya. Tips yang kedua yaitu keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Merasa betah berlama-lama dengan hiruk pikuk dan kebiasaan yang sudah mendarah daging tentu saja akan membuat kita merasa takut atau juga kesulitan jika ingin melakukan hal-hal baru yang bisa menantang diri kita. Namun, kita perlu tahu jika keluar dari zona nyaman ini, kita akan memberikan banyak warna dalam hidup kita. Meskipun tidak menutup kemungkinan kita akan melewati banyak sekali tantangannya. Nah, sebenarnya di saat seperti itulah kita akan merasakan perubahan dalam hidup nantinya. Sebab tantangan yang akan kita dapati saat keluar dari zona nyaman kita itu akan memberikan kita banyak rasa dan pengalaman sehingga kita tidak lagi merasa hanya berada pada satu titik kehidupan. Di dalam surah Al-Quran, surah Al-Mudaththir yang berbunyi ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Artinya, hai orang-orang yang berselimut, bangun, berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu. Artinya perintah Allah, kita itu disuruh bangun, artinya keluar dari zona nyaman kita yang sedang tertidur lelap dan melakukan perintah-perintah yang Allah telah perintahkan. Seperti itu di dalam ayatnya. Contoh, mungkin hari ini kita masih sering melakukan kegiatan yang membuang-buang waktu. Cobalah untuk merubahnya dari yang sekedar membuang waktu tidak ada manfaatnya, lakukan yang bisa bermanfaat. Contoh, ngegame nih,
Mungkin kalau ngegame biasa kita nggak bisa menghasilkan, tapi kalau kita misalnya game jadi game profesional, ikut turnamen atau buat konten YouTube atau konten apapun itu yang bisa menghasilkan, kan lumayan buat kita. Akhirnya kan kebiasaan ini yang memang kita cuma ngegame untuk senang-senang jadi menghasilkan, itu kan keluar dari zona nyaman juga, walaupun tidak terlalu jauh ya, tapi kita mencoba hal yang baru. Tips yang ketiga nih, sudah sampai tips ketiga ya, dengarkan baik-baik. Stop membandingkan diri kita dengan keberhasilan orang lain. Siapa nih yang paling sering membandingkan dirinya dengan temannya nih? Mungkin temannya udah sukses, itu dibanding-bandingkan. Coba kita bahas ya. Jadi setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Begitu dengan diri kita. Jika kita hanya melihat pencapaian dan keberhasilan orang lain yang jauh di atas kita, yang ada kita malah akan merasa tidak berguna. Padahal semua orang sudah memiliki waktunya sendiri untuk mendapatkan sebuah pencapaian dalam berbagai aspek kehidupan. Dan hal tersebut tidak bisa kita gunakan sebagai bahan perbandingan dengan menganggap orang lain lebih sukses dibandingkan diri kita sendiri. Daripada kita membanding-bandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain, lebih baik kita fokus terhadap target yang telah kita tetapkan. Dan cobalah untuk mewujudkan apapun yang sudah terjadi. Percayalah pada diri kita sendiri bahwa kita juga akan berhasil mencapai impian yang sedang kita perjuangkan. Ada sebuah mafudhat yang berbunyi, aslih nafsaka yasluh laka an-nasu. Perbaikilah diri sendiri, niscaya orang lain akan baik padamu. Nah, begitu. Jadi gini contohnya. Hari ini mungkin ada teman kita yang kita contoh di pekerjaan, contoh teman kita yang sudah bekerja dengan gaji 20 juta, sedangkan kita mungkin masih gaji UMR nih, kurang lebih 3 jutaan. Artinya ada perbandingan dari sisi gaji. Bukan berarti itu menandakan kita tidak sukses. Artinya kita mulai proses yang mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kita baru mencapai gaji tersebut. Mungkin saja orang tersebut yang sudah gajinya 20 juta, yang seumuran kita, yang seangkatan kita, itu lebih keras pada saat itu belajarnya, terus latihannya seperti itu. Jadi begitu. Jadi jangan pernah tips yang keempat, sadarilah perjalanan hidup itu tidak ada yang instan. Rasa jenuh yang membuat kita berpikir bahwa hidup gitu-gitu aja kerap kali berubah menjadi sebuah godaan agar kita beralih tujuan. Kita yang merasa tidak ada perubahan dalam hidup tentu akan memilih untuk melakukan hal-hal lain yang menurut kita akan lebih mudah untuk ditaklukkan. Padahal tanpa kita sadari, perbuatan tersebut malah akan menjadikan hidup kita lebih terasa acak. Pasalnya, satu tujuan saja belum pernah tercapai dan kita malah memilih untuk menghidupkan tujuan yang baru. Alhasil, semua tujuan malah akan terbengkalai. Nah, jika memang tidak ingin tujuan dalam hidup kita terbengkalai, sadarilah jika hidup itu bukanlah sesuatu yang instan. Semua butuh proses untuk mencapainya. Termaksud perubahan hidup yang kita harapkan akan menjadi lebih baik. Jadi cobalah terus melangkah dan berproses tanpa berpikir semua yang kita lakukan hanya berakhir dengan sia-sia. Jadi begini kan kawan, contohnya hari ini kita pengen merubah hidup kita, contoh dari hal kecil, sholat 5 waktu nih. Sholat 5 waktu. Kalau kita masih memang merasa berat sholat 5 waktu itu di masjid, ya cobalah satu waktu untuk sholat berjamaah di masjid. Itu coba lakukan setiap hari. Nanti lama-kelamaan akan menjadi habit, karena kita udah ada tujuan nih, satu hari saya harus sholat berjamaah di masjid nih, satu hari satu kali. Memang sebuah perubahan itu tidak ada yang instan, kawan-kawan. Berat, tapi kita kalau memulainya dari partikel-partikel yang kecil, kita akan bisa mencapai yang terakhir. Terima kasih. Pilihlah salah satu keahlian untuk kita tekuni.
Salah satu cara agar hidup kita berubah adalah dengan melakukan hal-hal yang kita sukai. Namun, kita tidak perlu repot-repot untuk melakukan semuanya. Cukup pilihlah beberapa keahlian yang kita sukai. Tekuni keahlian kita itu dengan penuh sukacita. Dengan begitu, kita akan merasa bahwa hidup kita tidak hanya berkutat pada satu titik saja. Karena menekuni suatu keahlian yang kita sukai tentu akan memberikan sebuah manfaat dalam hidup kita. Dengan begitu, kita tidak akan merasa hidup tidak berjalan dengan semestinya. Mulai sekarang, jangan pernah merasa hidup hanya gitu-gitu aja ya. Karena sebenarnya kita hanya tidak merasakannya, bukan tidak mendapatkannya. Cobalah sadari perubahan dalam hidup kita mulai dari hal-hal yang sangat kecil. Dan jika kita tetap merasa jenuh dan berpikir bahwa kehidupan kita hanya berkutat pada satu titik, lakukan saja 5 hal yang tadi yang saya sebutkan dan rasakanlah perbedaannya. Jadi seperti itu. Jadi mulailah fokus pada keahlian kita. Coba kita tuliskan lagi tuh mana kira-kira kelebihan yang kita punya dan kekurangan yang kita punya. Fokus pada kelebihan, cari satu fokus kelebihan kita itu apa, dan lakukan terus menerus, latihlah sampai kita benar-benar hebat di bidang tersebut. Mungkin itu saja 5 tips yang saya bisa berikan. Semoga teman-teman bermanfaat dan bisa melakukannya. Semoga hidup kita tidak gitu-gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.